Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Fadli Rahman dari jurusan Perbankan Syariah, akan mempresentasikan terkait pemikiran ekonomi Islam Monzerkaf. Untuk pendahuluan latar belakang Monzerkaf adalah pakar ekonomi Islam modern yang pemikirannya banyak digunakan saat ini. Konsep konsumsi dalam Islam harus jalan dengan tujuan Islam itu sendiri untuk mencapai kemaslahatan yang merata. Nah, tujuannya untuk memahami pemikiran Monzerkaf tentang ekonomi Islam, khususnya mengenai konsumsi, produksi, dan zakat. Latar belakang Monzerkaf: lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 1940, meraih gelar PhD di bidang ekonomi dari University of Utah. Kontribusinya selama masa hidupnya penulis buku dan artikel tentang ekonomi Islam, perbankan, keuangan, zakat, dan wakaf. Untuk jenjang karirnya, ekonomi termuka, konselor, dosen, dan pakar syariah. Aktif juga di berbagai organisasi dan lembaga keuangan Islam. Untuk dasar pemikiran Al-Quran dan Hadis, menurut Monzerkaf, Al-Quran dan Hadis, landasan utama pemikiran Monzerkaf itu ialah Al-Quran dan Hadis. Prinsip Islamnya mendorong pengembalian ekonomi negara kepada prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Keadilan sosial ekonomi, tujuan utama pemikirannya adalah mencapai keadilan sosial ekonomi. Ada 3 hal teori konsumsi dari Monzerkaf, yaitu yang pertama, rasionalisme Islam. Konsep rasionalisme dalam Islam berbeda dengan konsep Barat. Kebaikan menjadi ukuran keberhasilan, bukan hanya materi. Konsep barang konsumsi harus bermanfaat secara materi, moral, dan spiritual. Yang ketiga, etika konsumsi, tidak kikir, tidak berlebihan, serta memperhatikan hak orang lain. Selanjutnya, teori produksi. Produksi meningkatkan kondisi material dan moral, serta mencapai tujuannya di akhirat nanti. Tujuan produksinya memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga, generasi mendatang, serta melayani masyarakat. Faktor produksi tanah, buruh, dan modal sebagai kerja yang diakumulasikan dan hak milik sebagai akibat wajar. Selanjutnya ada teori moneter makro zakat. Ada 3 jenis. Yang pertama, definisinya pajak tahunan yang dipungut dari harta bersih yang melebihi nisab. Yang keduanya, manfaatnya itu mengalokasikan harta produktif, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiganya, ketentuan jenis harta yang dikenakan zakat, persentase zakat, dan mustahik orang yang berhak menerima zakat. Yang selanjutnya ada teori moneter makro riba. Nah, yang pertama, riba, pembayaran lebih dari pokok pinjaman dilarang dalam Islam. Yang kedua, bunga, sewa, dan modal. Bunga dianggap riba, sewa adalah harga modal, dan modal digunakan untuk produksi. Jadi gitu. Yang ketiga, al-qirad, kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha dengan sistem bagi hasil. Yang keempat, uang dan otoritas moneter, negara sebagai pemegang otoritas tunggal untuk mengeluarkan uang. Untuk kebijakan ekonominya, maksimisasi pemanfaatan sumber daya, minimisasi kesenjangan distributif. Yang terakhir, pelaksanaan aturan-aturan ekonomi Islam. Untuk alat-alat kebijakannya, moneter, atau bisa disebut juga pengolahan nilai tukar, kredit tanpa bunga, zakat. Fiskal, pajak, transfer, subsidi. Yang ketiganya, distribusi zakat. Yang keempat, peradilan dan hisbah. Untuk pengaruh pemikiran Kaf, yang satu, rujukan utamanya, pemikiran Monzerkaf banyak menjadi rujukan dalam analisis ekonomi Islam. Yang kedua, pengembangan konsep konsumsi dan zakat dikembangkan lebih lanjut oleh ekonom muslim lainnya. Yang ketiga, kontribusi nyatanya, pemikirannya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan Islam. Jadi untuk kesimpulannya, Monzerkaf menawarkan pemikiran yang komprehensif jadi tentang ekonomi Islam. Jadi dengan menekankan pentingnya keadilan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat
Gagasannya tidak hanya berlandasan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memiliki relevansi dalam konteks ekonomi modern. Pendekatannya memberikan solusi yang dapat diterapkan dalam sistem keuangan syariah, serta dalam kebijakan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.